Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau sebelumnya Ustazah pernah menugaskan kalian, kalau ketemu dengan Ustazah, silakan untuk bertegur sapa menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sundanya apa? Nah, betul, Ustazah kumaha damang. Sekarang Ustazah akan ke kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Kumaha damang? Ya, sebelumnya silakan untuk berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Yang tidak Dimas teh? Oh, sakit ya? Minggu kemarin Ustazah sudah menerangkan materi pujian selama 20 menit karena jamnya terpotong oleh pelantikan BES OSIS ya. Nah, di pekan kemarin tentang pujian Ustazah menerangkan sudah sampai ke tahap nazoman ya. Menazomkan bareng-bareng 2 pujian itu. Apa yang disebut dengan pujian? Adakah yang tahu cungkan anaknya? Naon pujian? Nyanyi. Ada lagi? Naon pujian teh? Karya sastra dalam bentuk betul sekali, puisi lama, karya sastra dalam bentuk puisi lama. Kalau di lingkungan rumah, di masjid, di komplek apalagi ya suka ada masjid, setiap menjelang sholat itu suka ada yang sholawatan, suka ada nyanyi-nyanyian. Ada nggak? Ada. Kalau yang lain ada nggak? Ada tidak di lingkungan rumah? Kadang-kadang. Kalau di orang Sunda mahnya pujiannya teh eling umat muslimin muslimat, itu sampai ada nyanyinya. Nah, itu tuh namanya tuh pujian. Fungsinya apa sih, Zah? Fungsinya itu adalah sebagai warning atau sebagai pengingat ke semua warga agar bersedia, bersigap atau bersiap-siap untuk melaksanakan sholat gitu. Dulunya hidup di lingkungan pesantren. Nah, jadi hari ini tujuannya kalian itu bisa mengidentifikasi bentuk apa sih, maksudnya gimana. Nah, untuk membuat pujian syaratnya harus seperti apa, kemudian maknanya seperti apa. Ada syarat-syaratnya dalam membuat pujian ya, jadi tidak sembarangan gitu. Karena kenapa tidak sembarangan? Karena ini berkaitan dengan puji kepada Nabi, puji kepada Allah gitu, atau mengingat kepada sesama manusia gitu. Jadi jangan sampai salah dari katanya, dari sebutnya. Nah, ini ada syarat-syarat pujian. Pujian itu terdiri dari 3 atau 4 bait. Dalam bahasa Sunda itu disebut dengan pada. Ini yang dalam kurung ya. Nah, dalam kurung itu bahasa Sundanya. Kemudian 1 bait ini Ustazah sudah memberikan contoh. 1 bait ada 4 baris. Dalam bahasa Sunda disebut dengan pada lisan gitu ya. Kemudian dalam 1 baris ada 8 suku kata disebut dengan 8 apa ini? Nabi, urang, sadayana. Itu pasti 8. Semuanya di sini 8. Nah, itu. Kemudian purwakanti itu adalah vokal di akhir masing-masing baris. Itu kalau awalnya A berarti ke bawahnya pun juga A. Kalau awalnya U berarti ke bawah pun juga akan U. Dalam 1 bait itu ya. Zam gimana kalau misalnya dalam 1 bait itu A, bait yang keduanya U, bait yang ketiganya I, itu boleh tidak? Gak apa-apa. Yang penting dalam 1 bait itu ya. Kalau kalian biasa melangsungkan setelah setelah baca Quran itu maksudnya ke dalam doa. Jadi kan doa setelah baca Quran itu Allahumma arhamna bil Quran, terus waj'alna nah itu tuh doa isinya. Itu tuh doa isinya agar apa yang kalian pelajari di membaca Quran itu terserap gitu. Terserap ke kepala, kemudian ke hati, kemudian dilaksanakan dengan perbuatan gitu ya. Nah, kita bareng dulu dari sini yuk. 3, 4. Nabi Lurah Sadaya Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenengan Arab
pujian ya yang akan kita pelajari hari ini. Yang kedua itu tentang pepeling, peringatan. Kalau tadi tentang nabi ya. Kalau tadi itu tentang sirah nabi gitu kan. Nah, sekarang yang ini dibacanya apa? Eling. Eling. Kalau ada ada curug itu dibacanya ya. Silakan dinazomkan lagamnya seperti tadi. Apa ini bacanya? Tuh, ulang dari sini. Nabi urang sadayana. Apa tuh? Nabi kita semuanya Kanjeng Nabi. Kanjeng itu khusus panggilan untuk orang yang kita hormati banget. Muhammad jenengan. Jenengan juga itu dalam bahasa Jawa. Ada orang Jawa, mana orang Jawa? Nah, jenengan teh naon? Nah, nama. Tapi kalau di Sunda jenengan itu untuk orang yang dihormati gitu ya. Itu jenengan. Muhammad jenengan anak. Arab Quraisynya bangsa nak. Nah, kalau dalam bahasa Sunda ada huruf ma, berarti dalam bahasa Indonesia jadi nya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada kalimat kun, dalam bahasa Indonesia jadi nya. Kun. Jadi kan, betul. Kan. Dibabarkeun. Dibabarkeun. Babar itu artinya lahir. Kalau dibabarkeun berarti jadi betul, dilahirkan. Kalau dibabarkeun jadi dilahirkannya. Betul. Nah, dilahirkannya di Mekah, wangi Senin tahun gajah, malam Senin tahun gajah. Jadi itu bercerita tentang sirahnya Nabi. Gitu ya. Nah, ini yang eling-eling, nggak kelihatannya. Kalau di buku tuh halaman berapa? Coba dicek. Kalau di buku eling-eling halaman berapa? Ya, betul 43. Yang eling-eling yang pepeling itu hanya 3 bait loh ya, 3 pada. Eling-eling dulur KB, ingat-ingat saudara semuanya. Ibadah ulah campoleh. Ulah campoleh itu jangan gegabah. Berang penting ulah boleh. Berang penting berarti artinya siang malam. Ya. Nah, Ustazah mau membedakan ini ya. Ada yang bisa membedakan kenapa di nazom ini dipakai kata wengi, tapi yang kata lain pakai kata penting. Ayo. Mana orang Sunda? Ayo. Kalau penting itu penting itu sama. Ayo. Wengi awalan kata. Kurang tepat. Ada lagi? Ayo, mana orang Sunda teh asa aya? Nah, baik. Bedana maluk wengi jeung peuting. Oh. Kalau wengi itu kayak menunjukkan hari gitu. Ada lagi? Nah, gini ya. Kalau ini untuk Nabi, jadi itu menggunakan bahasa yang sangat halus. Gak bisa kalau Nabi teh peuting, gak bisa. Karena kalau dalam pengertian mah wengi dan peuting itu sama artinya tuh malam, tapi halusnya lebih halus wengi daripada peuting, ya. Nah, ini karena yang itu untuk saudara, untuk satu sepantar, namanya sepantar. Apa sih sepantar itu? Seumuran. Nah, coba ada. Nah, sekarang saya akan memberikan bintang reward. Ini berarti bintangnya yang besar. Sebentar. Sekarang saya akan memberikan bintang. Ada 2 pertanyaan. Berarti pertanyaannya coba jelaskan kembali isi pujian. Berarti kan agak apa ya, penjelasannya agak panjang. Kalau penjelasannya agak panjang berarti bintangnya yang besar. Oke. 1, 2, 3. Nah, 1, kemudian 2. Ayo. Silakan jelaskan yang lebih kurang. Oh ya, jadi Nabi orang itu tentang kayak Tentang apa? Tentang lahirnya Nabi. Oke. Terus? Jadi isinya itu tanggal lahir Nabi Muhammad, orang tuanya Nabi Muhammad, sama apa terasa ibunya saat melahirkan Nabi Muhammad.
Oke, bercerita kan ibunya? Iya. Ceritanya seperti apa? Saat melahirkan terasa ada cahaya di Cahaya. dalam rumahnya yang Cahaya. sangat besar. Oke, ya terima kasih. Silakan ambil bintangnya. Ingatkan atau ajakan berbuat baik kepada orang lain. Terus nanti isinya tentang apa? Tadi lo yang ada Ajakan buat sholat. buat sholat terus. Lagi. Ibadah gak boleh dilewati, habis itu Kalau kurang bakal mati. Nyawa di putus. Nah itu rasanya apa? kan orang semuanya bakal mati. Makanya harus beribadah. Oke, dan gitu ya. Silakan. Dan cari namanya. Oke, itu ya. Berarti kalau sudah ada penjelasannya ya Nabi Ibrahim dengan PPL. Ada penilaian umpan balik nih ya yang harus dikerjakan. Ini nanti setiap orang ustazah akan memberikan kertas. Nah, ini ada 3 lembar. Masing-masing akan mendapatkan lembar penilaian teman. Nah, silahkan nanti kumpul berkelompok. Udah ustazah atur loh ya. Berkelompok itu berarti ada 4 kelompok karena di sini orang Sundanya ada 4, jadi ketuanya itu sama orang Sunda. Ada 2 pujian Nabi Urang sama pujian PPL yang harus dinilai sama teman. Oke, nanti setoran ke temennya boleh berbaik dulu. Isi agak susah ya. Jadi diapakannya berbaik dulu, jangan gini. Jangan setoran ya ke temen Nabi Urang sadaya. Nah udah enggak, tapi 1 bait dulu. Syukur-syukur kalau semuanya sudah hafal berarti akan lebih cepat gitu ya. Kemudian hafalkan pujian Nabi perbait. Jika sudah hafal setorkan ke temanmu, rentang nilainya 80 sampai dengan 100. Kemudian nanti ada penilaian kelompok ya. Penilaian kelompok itu adalah kalian belajar membuat 1 bait. Temanya, karena kan kalau pujian itu nggak boleh sembarangan. Jadi ustazah memilih temanya PPLI. Temanya itu adalah tema untuk mengingat. Gimana sih susah enggak? Ya kalau untuk sebagian mah memang susah. Tapi nanti coba menggunakan bahasa Indonesia dulu. Yang jelas tetap syarat pujian apa satu pujian? Jumlah suku katanya ada berapa? 8. Terus purwakartinya? Nah itu yang ujungnya itu yang harus sama. Tetap mengalami itu harus 8 suku katanya. Itu aja syaratnya ya. Kelompoknya mana? Iya kelompoknya. Nah, 1 Dimas, yang kedua Syafiq, yang ketiga Faik, yang keempat Hifzi. Ya, kebetulan nih 1, 2, 3, 4. Jangan. Ini berapa orang? Ini 5 ya. 5 berarti kelompok 1. Ini 5 ya. 5 berarti kelompok 4. Yang di belakang berarti 2 sama 3. Ayo, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Saya akan membagikan. Tolong ketua kelompoknya ke depan. Ketua kelompoknya ke depan. Ada ini enggak? Ada yang lagamnya beda enggak? Hah? Faik, coba. Karena itu di lingkungan Faik ya. Bacakan terus lagam Faik kumaha di lingkungan Faik. Nu mana we sok? Di orang sadayana kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jananganana Arab kuresnya bangsana Arab kuresnya bangsana. Oh gitu. Coba dengarkan dulu semuanya. Dengarkan dulu. Ada lagam yang berbeda dari ustazah karena itu di lingkungan masing-masing kan berbeda lagamnya. Nah kebetulan di lingkungan Faik itu lagamnya berbeda tapi isinya sama ya. Nah seperti apa coba kita dengarkan. Faik ulangi lagi. Di orang sadayana kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jananganana Arab kuresnya bangsana Arab kuresnya bangsana. Nabi orang sadayana kanjeng Nabi anu mulia gitu ya.
Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana. 2 kali Arab Quraisnya bangsana gitu. Jadi setiap daerah itu biasanya berbeda lagam. Nah, tadi kalian sudah melaksanakan penilaian teman, ke teman itu sudah menyetorkan hafalan pujiannya. Alhamdulillah semuanya sudah menyetorkan baik pujian eling-eling atau pujian Nabi Urang gitu kan ya. Nah, kelas ini cepet ya karena mungkin kemarin kita sudah belajar nadom, kemudian kalian juga menghafalkan dengan teman-teman, apalagi kelas sebelah juga sudah selesai kayaknya menghafalnya. Nah, untuk sekarang karena sudah dibagikan kelompok, membuat 1 bait pujian. Sama, untuk membuat satu bait pujian itu biar lebih mudah, gunakan dulu dalam bahasa Indonesia 4 pada lisan atau 4 baris-barisnya. Gunakan dulu bahasa Indonesia. Tapi tetap aturannya seperti itu. Apa aturan pujian tuh syaratnya? Yang pertama, berapa? Ya, 1 bait itu 4 baris. Kemudian 1 baris? 8 sampai 12 8 saja. 8 suku kata teh naon? Suku kata. Nah. Itu teh apa bahasa Sundanya? Engang. Purwakantinya tetap a. Oke. Nah, ini salah satu contohnya ya, salah satu contoh pujiannya. Kitab Al-Qur'anu Agung 8 semuanya. Nya angan ka jama lubung 8. Ya, Rios itu berbicara. Nyari itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agung. Rizki kabehan ditanggung. Tuh, apalagi aya rizki nu hirup. Manusia harusnya manusia harusnya 4. Ketiga jeung makhluk hidup tuh betul 8. Nah, kira-kira teu aya rizki nu hirup manusia jeung makhluk hidup angin rizkina dicukup ku Allah saumur hidup. Ada yang tahu tidak maknanya apa? Ayo, khusus orang Sunda. Ayo. Naon? Tidak ada rezeki yang hidup, manusia dan makhluk hidup. Angin itu kecuali rezekinya dicukup ku Allah saumur hirup. Nah, apa tuh? Nah, itu ya. Nah, ini semuanya sama. 8 suku kata, 8 engang. Kemudian ujungnya u. Kalau ini ada huruf konsonan berarti dari awalnya diikuti P-nya jadi up gitu. Kayak tadi kitab Al-Qur'anu Agung nyaangan kajal maluhung nyarios Allah nu agung rizki kabehan ditanggung. Nah, itu semuanya juga ung. Gitu ya. Jadi kalian membuat pujian yang temanya itu piwuruk atau nasihat, gunakan aktivitas kalian di pesantren, mau dari sholat sunnah, mau dari bersolawat. Kalau misalnya tadi apel ya ada sholawatan dulu, bangun. Mau dari sholawatan atau mau dari apa misalnya, aku mau membaca Al-Quran boleh, kalau membaca buku boleh, itu terserah silakan ya. Oke? Langsung pakai bahasa Sunda. Tenang naon, yang penting mah sesuai syaratnya. Boleh ada yang di bawah. Kalau misalkan semuanya udah keisian, semuanya kalau sudah keisian ya plus pusat aja. Iya. Nanti kan diliatin kalau Ustazah udah dinilai kan, nilai teman udah nih gitu. Tapi nanti ke depan dulu di-storekan ke teman-teman semuanya. Pujian yang udah dapat. Oh, yang iya, dibacakan per kelompok. Nanti ke depan.
Paling para umat, para muslim ya. Ya, sok silahkan. Ayo orang pada yang berjudulkan Saum Sunnah. Saum sunnah. Jadi apa itu saum sunnah? Oke. Dan di sini dijelaskan bahwa saum sunnah itu Dengarkan. kelakuan ahli sunnah Ya. dan kita dengan bersaum kita harus menahan nafsu dan ibadah dan amarah. Oke, silakan dinazamkan. Dua, tiga. Ayo orang macam uku. Ayam apa betul tasma. Macam buku. Oke, ya silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tilu ingin menazamkan Terangkan heula isina naon. pujian tentang sholat. Nonton naon? Sholat. Oh, salat. Sholat. Salat apa salawat? Oh, salat ya, Salat. bahasa salat. Oke. Jadi, Langsung ini. boleh? Mau diterangin dulu nggak isinya tentang apa? Ini saya tentang peringatan atau pepeling tentang pentingnya sholat agar selamat di dunia dan akhirat. Oke, sok silakan dinazamkan. Eling eling para umat, para muslim dan muslimat, ayo urang pada sholat pahala dunia akhirat, pahala dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan pujian temanya sholawatan. Oke, salawatan. Terus? Yang isinya tentang manfaat sholawatan seperti hidupnya jadi bermanfaat dan dapat pahala. Oke, sok silakan dinazamkan. Nah, itu ternyata mudah. Nanti kalau misalnya dikembangkan lagi setelah buku teh apa, kemudian setelah ayo muslimat pada sholat itu ke apa, bisa sebenarnya dikembangkan lagi sampai 3 atau 4 bait. Tapi tidak apa-apa kalau sekarang kan Ustazah latihan untuk membuat 1 bait. Oke. Nah, sekarang sebentar. Nah, ini akan mendapatkan 2 bintang ya. Yang sudah hafal silahkan majukan ke depan. Yang sudah hafal 1, 2, 3. 1. Torik, udah. Ayo, ayo. Selamat Torik. Siti Aminah misaur waktos babar nakaca ningal cahya mani ngempur Ya, Sundana rumah. bumina Betul. di bumina hurung mancur. Oke, sudah. Terima kasih. Silahkan ambil 1 tempel sendiri. Oh. Sekarang mau eling-eling, Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh penting ulah wel dina kaburu pae sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti najan raja nyakrawati Ya. teu bisa nyingkahan pati sabab urang kur sekarat nyerina salah. karasana keur sekarat nyerina kaliwat liwat sabab
karena ibadah diliwat Gak pernah. cara ngelakukan sholat. Oke. 3 pertanyaan bintang kecil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stop. Kamu mau pertanyaan yang mana jawabnya? Hah? Yang pertama, oke. Apa yang disebut dengan pujian? Puisi lama dalam bentuk karya sastra dalam bentuk betul. Oke, bintang yang kecil. Oke, kamu Nuka Sabariji. Pertanyaan yang keberapa? Terakhir. Biasanya pujian dilantunkan di mana? Masjid. Oke, kemudian kamu sebutkan syarat-syarat pujian. 1 bait teh ada 4 baris, terus sabaris, 1 baris ada 8 suku. Oke, terus Purwakanti. Purwakanti itu apa? Ya, vokal akhir. Sama itu apa? Sama itu. Kalau misalnya bawahnya juga U gitu. Oke, silakan. Oh, ada lagi hanya untuk 1 orang ya. Tolong hanya 1 orang. Pertanyaannya bintangnya besar. Pakai hola sebentar belum. Yang udah enggak kasih kesempatan yang lain. Enggak tahu. Nah, 1, 2 ya, pertanyaannya itu adalah ini. Nah, dikasih pertanyaan ini. Oke, nah gitu. Pertanyaan ini. Pertanyaan terakhir, tolong diperhatikan yang lainnya. Perhatikan ke depan, perhatikan ke depan. Saya jelaskan kembali materi pujian hari ini. Berarti semuanya. Oh. Sini, balik sini. Oh. Pujian itu adalah karya sastra dalam bentuk puisi. Biasanya dinazomkan di area pesantren, di masjid ketika ingin azan. Agak maju ke sini. Oke, Terus ada beberapa syarat untuk menazomkan pujian. Dan itu ya. Suku katanya harus 8 Ya. atau engang. Engangnya 8. Terus Akhiran berapa bait dulu? baitnya ada 4. 4. Terus Terus akhiran setiap kalimatnya harus sama ya, atau Purwakanti. Purwakantinya sama ujungnya vokalna. Terus sabaraha baris? Barisnya 1 bait ada 4 baris. 4 baris. Baris itu apa bahasa Sunda? Pada lisan. Betul. Kalau bait? Kalau bait pada. Betul. Kalau suku kata? Ngang. Ngang. Oke. Terus naon di? Be urang sadayana Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab kurasnya bangsana Una Siti Aminah Ramana Said Abdullah dibabarkeuna di Mekah wengi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ka-12 April bulan Masehina tanggal ka-20 Siti Aminah misaur waktos babar kacatur ngacahya meni ngampur di bumi hurung mancur eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh perang penting ulah woleh Sina kabur upae sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti. Najan rajanya krawati teu bisa nyingkahan pati. Karasana kersa karat nyerina kaliwat-liwat karena ibadah diliwat tarang ngalakukeun salat. Oke, terima kasih Kak, tepuk tangan semuanya. Sudah ya, berarti sudah terjawab materinya. Silakan bintang namu. Nah, berarti untuk pekan depan jangan lupa pekan depan membawa kamus bahasa Sunda karena nanti kita akan menerjemahkan halaman berapa ya punten saya lihat dulu halaman 40 berapa tuh 47 sampai 49. Sebenarnya di buku ini kan ada 4 pujian tapi kita baru menghafal 2 pujian. Nah 2 lagi nggak usah dihafal tapi minggu depan kita akan belajar untuk menerjemahkan. Oke, paham tuh? Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.